kita tahu Indonesia posisi perempuan masih sangat minor, sangat rendah. Jadi kita punya salah satu proyek kita adalah helpline, di mana kita bicara tentang kita menjadi teman bicara buat teman-teman yang merasa perlu bicara, misalnya tentang relasi kekerasan dalam relasi mereka, terus misalnya tentang kebanyakan tentang kekerasan dan kehamilan tidak direncanakan. Jadinya kami sebenarnya jadi support system mereka aja ya. Pertama kan kami berusaha menjadi teman dengar yang baik dulu buat mereka. Kemudian ketika mereka membutuhkan tempat sementara, mereka bisa stay di tempat kita. Misalnya mereka butuh mediasi, kita bisa bantu mediasi. Ketika mereka butuh ke psikolog, kita antar mereka ke psikolog. Terus jika memang ternyata butuh ke psikolog, menyatakan butuh ke psikiater, maka kita juga bisa temenin mereka untuk ke psikiater. Intinya kita punya kontak yang bisa dihubungin untuk isu-isu tersebut ya. Terus ya itu sih, kalau idenya ya itu, kami pengen teman-teman itu merasa dia merasa dia tidak sendiri. Kemudian dia tahu bahwa apa yang dia alami itu bukan hanya dia sendiri yang mengalami. Kemudian dia punya support system, dia tahu bahwa ada orang-orang atau kelompok yang bisa membantu dia keluar dari masalahnya. Gitu. Tadi seperti yang kita sampaikan sebelumnya sih, jadi kita bisa ngobrol lewat telepon. Kalau dia butuh space di rumah kami sediakan. Terus jika mereka butuh pendampingan hukum, kita akan rujuk mereka ke sana untuk konsultasi. Mungkin ketika mereka ingin mengajukan cerai atau gimana, bisa konsultasi atau berdialog dulu dengan profesional, karena untuk hal-hal tertentu itu di luar kapasitas kita nggak bisa handle ya. Kita akan bantu memberikan referensi ke lembaga-lembaga yang bisa membantu mereka secara profesional. Banyak ya, misalnya kalau teman-teman yang ya katakanlah ya, cerita yang terakhir kali teman di sini, kita sebenarnya hanya menciptakan suasana yang menyenangkan, yang positif. Terus misalnya kita ajak dia untuk terlibat dalam aktivitas kita supaya dia mungkin juga ke-distract pikirannya. Kemudian mereka bisa ikut dalam kegiatan dari kelompok lain juga, misalnya baca puisi. Ada yang kemarin bikin buku, kumpulan puisi-puisinya, dan kita mendorong dia untuk tiap hari mengingatkan, terus checking in, menanyakan kabarnya, keadaannya bagaimana secara fisik, secara mental, secara emosional, itu bagaimana keadaan dia, itu kami pantau dan kami tanyakan. Jadi aura mendukungnya itu yang kami coba dorong, bahwa dia dan mendorong dia juga untuk mulai berpikir tahap demi tahap apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya dari yang dia pasti kan awalnya rumit di kepalanya, dan itu kami ajak untuk coba menganalisa pelan-pelan, perlahan, dan buat agenda harian supaya jadi hidupmu lebih tertata harian, kurang lebih seperti itu.